PSSI resmi pecat pelatih asal Korea Selatan Shin Tae-yong. Pelatih baru timnas Indonesia masih dirahasiakan PSSI. 24, lolos putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI pecat Shin Tae-yong di kursi kepelatihan Timnas Indonesia. Shin Tae-yong menjadi pelatih Timnas Indonesia sejak Januari tahun 2020 lalu. Saat itu ia diangkat secara resmi oleh Ketua PSSI Muhammad Iryawan dengan kontrak hingga tahun 2023. Melihat progres baik Timnas, kontrak pelatih asal Korea Selatan itu diperpanjang hingga 2024. Ketua PSSI selanjutnya, Erick Thohir juga melihat dampak baik yang ditorehkan selama masa mengabdi Shin Tae-yong, lantas kontrak kepelatihannya kembali diperpanjang dari Juni tahun 2024 hingga Juni tahun 2027. Mengingat sepanjang prestasi yang telah ditorehkannya bersama Indonesia, yakninya telah bawa Timnas Indonesia runner-up Piala AFF 2020, medali perunggu SEA Games 2021, runner-up Piala AFF U23 tahun 2023, lolos Piala Asia U20 2023, 16 besar Piala Asia 2023, peringkat keempat Piala Asia U23 tahun 2024, lolos putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, lolos Piala Asia 2027 dan mendongkrak peringkat Indonesia di daftar FIFA, dari 173 ke 129. Namun track record masa kepelatihan yang tak berjalan mulus dan efisien, serta jauh dari harapan bangsa, pihak PSSI harus merelakan sosok seorang Shin Tae-yong harus dilepaskan dari jabatan sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia. Bahkan Erick Thohir mengatakan, saya rasa ini hal yang biasa, banyak negara yang mengganti pelatih di tengah kualifikasi Piala Dunia, tinggal hitung resikonya, ini adalah waktu yang terbaik karena kita masih punya waktu 2,5 bulan lagi. Tentunya hal itu disampaikan lantaran kinerja STY dianggap masih belum mampu secara maksimal buat membawa Indonesia ke Piala Dunia 2026 mendatang, mengingat beberapa kekalahan yang diperoleh Indonesia, sehingga peluang makin menipis untuk bisa bangkit. Namun, pihak PSSI sudah ada pengganti yang bakalan menduduki kursi kepelatihan buat timnas ke depannya. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum PSSI saat laksanakan wawancara bersama wartawan beberapa waktu lalu. Hal tersebut ia sempat memberikan sebuah gambaran beberapa kriteria singkat, salah satunya yang berasal dari negeri kincir angin, dan memiliki track record bagus. Negaranya Belanda. Ini siapa ini Pak? Track recordnya seperti apa? Rekornya bagus. Kalau menurut kalian siapa pelatih yang bakalan menempati kekosongan kursi kepelatihan tersebut? Kalau kita mereka-reka, bisa saja sosok dari Giovanni Van Bronckhorst atau Patrick Kluivert. Dianggap bakal blunder ganti pelatih Timnas Indonesia di tengah perjuangan dalam kualifikasi Piala Dunia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama jajaran pimpinan lainnya saat konferensi pers pemecatan Shin Tae-yong. Saat konferensi tersebut beberapa awak media mencoba mendesak Erick Thohir untuk buka suara serta bocoran, siapa yang bakalan menduduki kepelatihan buat Timnas Indonesia. Bahkan sosok Ketua Umum PSSI tersebut di depan para media, menanggapi santai anggapan telah melakukan blunder karena mendepak Shin Tae-yong dari kursi pelatih Timnas Indonesia. Soalnya, Timnas pada saat ini sedang berjuang dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin Tae-yong yang resmi dipecat sebagai juru taktik tim Garuda, diputus kontraknya dan tak akan menangani Timnas Indonesia, tentunya sangat mengejutkan publik pecinta sepak bola tanah air. Dengan keputusan PSSI mendepak Shin Tae-yong terbilang sangat kontroversial dan mengundang jutaan tanda tanya mendalam buat para penggemar sepak bola tanah air. Hal itu mengundang banyak pihak yang tak setuju, pasalnya, sang pelatih sudah membawa Garuda bangkit dari keterpurukan dan bahkan sudah mampu menggapai capaian yang cukup luar biasa untuk kancah internasional. Selain itu keputusan PSSI ini diambil saat Timnas Indonesia tengah berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia yang masih berlaga sebanyak 6 laga di grup C sejak September lalu, dan masih menyisakan 4 pertandingan sisa grup C di putaran ketiga, yang bakalan menghadapi Australia dan Bahrain pada Maret tahun 2025, serta Tiongkok dan Jepang pada Juni tahun 2025 mendatang.
Banyak yang berasumsi atas keputusan dari PSSI, khususnya Erick Thohir selaku Ketua Umum, merupakan suatu kesalahan telak. Warganet merasa pergantian pelatih di tengah kompetisi bisa jadi blunder, dan bahkan akan berdampak buruk bagi timnas, karena jika ditunjuk pelatih baru para pemain akan menyesuaikan keadaan dengan suasana pelatih baru, dengan taktik dan strategi baru. Menurut Erick Thohir, keputusan PSSI mendepak Sintayong bukan semata-mata performa dan hasil dari timnas itu sendiri, tetapi ada dinamika dalam tim, di mana timnas Indonesia perlu pemimpin yang disepakati oleh para pemain yang sesuai dengan keinginan para pemain, ujar beliau. Hal itu ternyata sudah tergambar sejak pertandingan Tiongkok melawan timnas Indonesia pada Oktober tahun 2024, saat itu Garuda menyerah dengan skor 1-2. Bahkan sebelum pertandingan di China itu sudah terjadi dinamika yang cukup tinggi, katanya. Kalau kita hitung-hitung, jika dilakukan saat itu, jarak ke pertandingan berikutnya cukup singkat. Makanya hari ini yang terbaik, imbu Erick Thohir. Ternyata sejak kekalahan tersebut, sudah ada rencana dari PSSI, untuk memberhentikan Sintayong, lantaran hasil yang kurang memuaskan bagi PSSI dan penggemar timnas di seluruh Nusantara. Dan bahkan ia juga mengatakan, tapi menurutnya lebih baik langkah tersebut dilakukan sekarang daripada nanti-nanti. Risiko tentu ada, tetapi lebih baik ambil risiko daripada menyesal di kemudian hari, jelas Erick Thohir. Namun beberapa awak media bertanya, apakah kegagalan di Piala AFF 2024 jadi penyebab PSSI mendepak Sintayong, namun ia tak mengubris dari pertanyaan tersebut, namun digambarkan kalau ia mengakui ada evaluasi buntut hasil minus turnamen tersebut. Semua pertandingan yang kita ikuti pasti ada evaluasinya. Kita melihat dari pertandingan saat timnas kita melawan Tiongkok, memang dipikir terlalu ambisius, tetapi tidak, karena kita menghitung angka-angka kemenangan, ujar dari Ketua Umum PSSI itu. Gimana kalau kita waktu itu kalah dari Saudi? Sudah pasti gagal Piala Dunia, makanya di 4 pertandingan ini, kita berharap untuk menimba poin, tambahnya. Setelah resmi dipecat, apakah sosok pelatih baru timnas Indonesia mampu mengantarkan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026? Di saat polemik timnas Indonesia tengah berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia yang masih menyisakan 4 pertandingan sisa grup C di putaran ketiga, yang bakalan menghadapi Australia dan Bahrain pada Maret tahun 2025, serta Tiongkok dan Jepang pada Juni tahun 2025 mendatang. Mengingat melawan Jepang bukanlah perkara mudah, dan Tiongkok juga sempat tumbangkan Indonesia beberapa bulan belakangan ini. Dengan ditunjuknya pelatih baru, mungkin membawa kekhawatiran yang cukup besar buat para fans tanah air. Hal itu didasarkan dengan penyesuaian pemain dengan pelatih baru, hingga taktik dan strategi baru. Nah, gimana pendapat kalian atas hal semua di atas guys? Coba Mimin pengen dengar pendapat kalian atas pergantian pelatih baru buat timnas Indonesia. Mari diskusi di kolom komentarnya, seputar masalah timnas Indonesia saat ini.